Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kita kembali mau beribadah kepada Tuhan sepanjang minggu pertolongan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Walaupun begitu banyak permasalahan, pencobaan yang kita alami, tetapi disinilah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita semakin mengandalkan Tuhan, menjadi semakin serupa dengan Tuhan. Karena kita mau menjadi sama seperti Tuhan, memiliki karakter Kristus yang ada. Terima kasih Tuhan. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Kiranya pujian ini menjadi pengakuan kita, permohonan kita kepada Tuhan untuk setiap pencobaan yang kita alami, menjadikan kita semakin serupa dengannya. Bapa, Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku
seperti-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang kami panggil dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk pagi hari ini kami bisa ada, kami kembali Tuhan melakukan ibadah kami kepadamu, Tuhan yang memberikan kami kehidupan, Tuhan yang selalu hadir dalam masalah, dalam pencobaan sekalipun. Kami tidak ingin melupakan Tuhan, kami ingin selalu mengingat kasih setia Tuhan. Karena itulah kami percaya damai sejahtera yang Tuhan berikan akan senantiasa menguatkan kami. Sulit apapun, kami siap memuji membesarkan nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pada hari-hari ini seberapa banyak rencana yang telah kita buat namun tidak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan. Namun percayalah, di sini Tuhan menaruh damai sejahtera yang sejati agar kita selalu kuat ketika kita mengandalkan dan berada dekat dengan Tuhan. Kita angkat pujian ini, hanya dekat Allah saja kita merasa tenang. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi jemaat Tuhan, kita angkat pujian ini. Inilah pengakuan kita kepada Tuhan. Damai sejahtera yang Ia berikan akan membuat kita semakin kuat menghadapi masalah pencobaan dalam hidup ini. Puji Tuhan, hanya dekat Allah saja. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Sekali lagi, hanya dekat Allah saja. Dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita masih mau memuji besarkan nama Tuhan. Di tengah permasalahan pencobaan, Tuhan tetap memberikan damai sejahtera dalam setiap hati kita. Damai yang sangat besar yang kita rasakan. Kita angkat pujian ini, damai yang Dia berikan. Damai yang Dia berikan sangat besar. Damai yang Dia berikan, hati senang. Tuhan besertaku sepanjang jalanku. Ku serahkan
undang kita semua bangkit berdiri, karena dalam setiap permasalahan pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, Tuhan pun telah menyediakan kemenangan bagi kita. Kita mau berlari menuju kemenangan yang telah Tuhan sediakan. Kita angkat pujian ini. Ku berlari. Lagi, karena kemenangan yang telah Tuhan sediakan ketika kita mampu melewati pencobaan ini bersama dengan Tuhan. Haleluya. Masa laluku telah dibahas saudaraku, amin. Semua gagalku telah ditebus oleh mengenalmu, itu lebih dari segalanya. Tinggal kebanggaanku, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang dari. Ku berlari menuju harapan di depanku. Setiap kemenangan yang telah Tuhan sediakan bagi saya dan saudara sekalian. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Begitu banyak permasalahan pencobaan karena iblis selalu mengincar kita, mencari kelemahan kita. Iblis sangat membenci kita. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu berada di dekat dengan kita, yang selalu menolong kita, terlebih lagi dalam masa pencobaan, dalam setiap permasalahan yang ada. Tuhan Yesus selalu setia dalam kehidupan kita. Haleluya. Tuhan Yesus setia. Sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata
saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau selalu mengingat Tuhan Yesus yang selalu berada di dekat dengan kita, yang selalu menolong kita di masa-masa yang sulit sekalipun. Kiranya pujian ini menjadi pengakuan kita. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu. Jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia waktu badai mengamuk dan gelombang menerpa. Tuhan Yesus setia. Terima kasih Tuhan, karena kesetiaan-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, di tengah kehancuran dunia ini, situasi yang tidak semakin baik, tetapi kami percaya setiap pencobaan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kami, semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih untuk damai sejahtera yang Tuhan berikan. Terima kasih untuk kemenangan yang telah Tuhan sediakan. Dan kiranya Tuhan senantiasa menyadarkan kami, untuk kami boleh selalu mengingat Tuhan yang selalu ada dekat dengan kami, sehingga kami hanya berharap kepada Tuhan. Kami hanya bersandar kepada Tuhan yang selalu setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Pakailah lidah bibir hamba-Mu yang akan menjadi saluran berkat bagi kami semua pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Selamat pagi, jemaat Tuhan dimanapun berada. Shalom. Situasi ini tetap dalam kendali Tuhan. Amin. Pada pagi hari ini kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Sidang jemaat saya persilahkan bangkit berdiri. Kita akan membaca di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-12. Yakobus 1 ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Sidang jemaat saya persilahkan duduk kembali. Bertumbuh melalui pencobaan. Itulah topik atau topik pembahasan kita pada pagi hari ini. Seorang profesor di bidang teologi yang bernama Martin Luther, ia mengatakan, pencobaan yang kualami telah menjadi guruku dalam keilahian. Sekali lagi Martin Luther katakan, pencobaan yang kualami telah menjadi guruku dalam keilahian. Kita akan membahas di mana sebenarnya setiap pencobaan itu adalah kesempatan untuk melakukan kebaikan. Pada jalan menuju kedewasaan rohani kita, pencobaan dapat menjadi batu loncatan, bukan batu sandungan. Kalau kita sadar bahwa itu menjadi sebuah kesempatan
melakukan hal yang benar, bukan hal yang salah. Pencobaan itu hanya menyediakan pilihan. Sekali lagi, pencobaan hanya menyediakan pilihan. Setan memakai pencobaan sebagai senjata utama untuk menghancurkan kita. Sekali lagi, setan memakai pencobaan sebagai senjata untuk menghancurkan kita. Sedangkan Tuhan ingin memakai pencobaan itu untuk mengembangkan kita. Jadi sangat beda, ya. Apabila setiap pencobaan datang dalam kehidupan kita dan pilihan kita untuk melakukan yang baik, kalau pencobaan datang, pilihan kita untuk melakukan yang baik bukan dosa, maka kita akan bertumbuh dalam karakter Yesus. Untuk mengerti, kita harus melihat salah satu gambaran yang paling jelas dan ringkas tentang karakter Yesus adalah buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22-23, semua sudah hafal kan? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan seterusnya. Ada 9 buah roh. Ke-9 kualitas itu adalah perluasan dari hukum yang utama dan menggambarkan tentang pribadi Yesus Kristus. Yesus adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan semua buah yang sempurna yang terwujud dalam satu pribadi. Jadi Yesus adalah kasih. Jadi orang yang tidak percaya Yesus, tidak suka Alkitab, tidak ada rohnya Yesus, yaitu Roh Kudus dalam hidupnya, tidak mungkin dia menghasilkan buah roh. Karena Yesus itulah buah roh yang sesungguhnya. Memperoleh buah roh adalah menjadi sama seperti Yesus. Bagaimana Roh Kudus menghasilkan ke-9 buah roh dalam kehidupan kita? Apakah ke-9 buah roh itu terjadi seketika kita bangun pagi-pagi, tiba-tiba kita sudah memiliki yang biasanya suka marah-marah, tiba-tiba ya dia sudah mempunyai kasih, aduh sabar banget. Apakah semua terjadi spontanitas? Tidak. Seperti buah, kita lihat kalau buah tidak ada itu ditanam, pohon ditanam ya. Sekarang kami nanam cabai ya, cabai ditanam langsung ada buahnya, langsung matang lagi buahnya. Nggak ada. Buah dia muncul dulu bunga, kemudian dia berbuah kecil, kemudian hijau, baru kemudian pelan-pelan menjadi merah atau menjadi kuning. Jadi buah itu selalu masak dan matang perlahan-lahan. Ada kalimat, dan ini merupakan salah satu kebenaran rohani yang paling penting yang pernah dapat kita pelajari. Perhatikan baik-baik. Tuhan mengembangkan buah roh dalam kehidupan kita dengan mengizinkan kita mengalami situasi-situasi di mana kita dicobai untuk mengekspresikan, mengungkapkan kualitas sebaliknya. Jadi Tuhan mengizinkan. Ya, kita akan melihat perkembangan karakter selalu melibatkan pilihan. Jadi perkembangan karakter selalu melibatkan pilihan dan pencobaan yang menyediakan kesempatan itu untuk kita memilih. Nah, pencobaan yang menyediakan itu, pilihan kita gimana? Misalnya Tuhan mengajar kita tentang kasih, seperti tadi dibilang diberikan situasi yang sebaliknya, yaitu misalnya kasih. Tuhan mau kita belajar ada buah roh kasih dalam kehidupan kita, maka Tuhan menempatkan orang yang sulit dikasihi sekitar kita. Tidak diperlukan karakter untuk mengasihi orang yang mudah dikasihi dan mengasihi kita.
Tapi Tuhan menempatkan orang yang aduh gimana. Nah, di situ pilihan kita apa? Kita mau mengasihi atau tidak? Tuhan mengajar kita untuk bersuka cita. Kita diizinkan berada di tengah-tengah penderitaan. Ketika kita berpaling melihat kepada Yesus, maka kita akan bersuka cita. Kebahagiaan tergantung pada situasi luar. Bahagia situasi luar. Tetapi sukacita didasarkan pada hubungan kita dengan Tuhan. Jadi beda ya. Damai sejahtera. Tuhan mengembangkan damai sejahtera yang sesungguhnya dalam diri kita. Bukan dengan membuat semuanya berjalan seperti yang kita rencanakan. Semua baik-baik yang kita rencanakan jadi. Tetapi Tuhan mengizinkan terjadinya masa-masa kekacauan. Tuhan mengizinkan ada kekacauan, aduh kebingungan. Nah, gimana dengan damai sejahtera? Setiap orang dapat merasakan damai dengan melihat matahari terbenam. Sampai ada yang foto-foto. Damai melihat. Ya, apa itu mau terbenamnya matahari. Aduh, indah sekali. Bersantai dalam liburan. Aduh, damai. Lagi banyak uang, damai. Kita mempelajari damai sejahtera yang sejati dengan memilih untuk percaya kepada Tuhan dalam situasi di mana kita dicobai untuk khawatir dan takut. Lagi galau, lagi apa. Nah, Tuhan ingin kita mengembangkan damai sejahtera itu. Tuhan menginginkan ada buah roh kesabaran. Kesabaran dikembangkan dalam kondisi di mana kita dipaksa untuk menunggu dan dicobai untuk apa? Untuk marah dan jengkel. Aduh, keselnya ini orang. Aduh, rumah ini lagi berantakan begini. Wah, ayo kalau kita mau rapi ya kita kerjakan aja. Ya, bicara dengan anak baik-baik. Jangan ngomel-ngomel. Itu namanya bersungut. Jadi Tuhan memakai situasi yang sebaliknya. Dari setiap buah untuk mengizinkan kita membuat pilihan. Kita tidak dapat menyatakan diri sebagai orang yang baik. Saya baik loh, saya baik ya. Jika kita belum pernah dicobai untuk menjadi jahat. Kita tidak dapat menyatakan diri sebagai orang yang setia. Jika kita tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk tidak setia. Integritas atau mutu dibangun dengan mengalahkan pencobaan-pencobaan untuk bersikap jujur. Kerendahan hati tumbuh ketika kita menolak untuk bersikap angkuh. Kita salibkan. Wih, mau sombong ini. Wah, orang puji-puji. Oh, mau sombong. Salibkan. Gak bisa. Karena Tuhan, kita ingat firman. Tuhan menentang orang yang sombong. Ketekunan berkembang. Setiap kali kita menolak pencobaan untuk menyerah. Aduh, kerjanya begini, malas Kita tolak, saya harus tekun. Setiap kali kita mengalahkan suatu pencobaan, kita menjadi lebih menyerupai Yesus. Sekali lagi, setiap kali kita mengalahkan suatu pencobaan, kita salibkan segala situasi dan bujukan iblis, maka kita menjadi lebih menyerupai Yesus. Kita akan melihat bagaimana pencobaan bekerja. Akan sangat membantu kita jika kita tahu sebetulnya setan itu sepenuhnya dapat ditebak. Setan telah memakai strategi dan tipuan kuno sejak terjadinya penciptaan. Semua pencobaan mengikuti pola yang sama. Dari Alkitab kita belajar bahwa pencobaan mengikuti suatu proses. Di sini Rukweren memakai ada 4 langkah yang dipakai setan. Waktu mencobai Adam dan Hawa, juga waktu mencobai Yesus. Langkah yang setan pakai pertama, setan mengidentifikasi keinginan dalam hati kita. Dia tahu, dia identifikasi apa ini ya. Oh, si Adam dan Hawa ini
dia keinginannya ini. Kalau Yesus pada waktu itu dia sodorkan pencobaan, waktu Yesus apa? Lagi berpuasa. Dan iblis menyodorkan, ya kalau mau lagi lapar Yesus, kan kalau orang lapar maunya makan. Nah kita bisa lihat terus sifat-sifat orang duniawi. Padahal itu anugerah ya, memang Yesus tidak ada dosa dalam kehidupannya. Itu mungkin keinginan ya, jadi dia bisa melihat. Iblis tidak bisa membaca hati dan pikiran kita, tetapi dia kan tahu sehari-hari kita. Dia identifikasi, oh orangnya begini dia. Orangnya begini dia. Dia identifikasi keinginan berdosa. Seperti keinginan untuk selalu sakit hati, terus membalas dendam, atau menguasai orang lain, atau mungkin juga keinginan yang absah. Apa itu keinginan yang sah? Seperti keinginan untuk dikasihi, untuk mengasihi, untuk dihargai. Iblis tahu itu semua. Atau kalau dia begini, dia mau senang, merasa senang. Pencobaan dimulai ketika setan melemparkan saran. Ya, pencobaan dimulai, iblis lemparkan, tak. Dia umpan. Kita makan gak itu umpannya? Dengan pemikiran agar kita menyerah pada keinginan jahat. Atau kita mendapatkan keinginan yang sah. Ya aduh, kesepian. Aduh, saya butuh kasih sayang. Nah, saya butuh dihargai. Nah, hati-hati. Ya, mendapatkan keinginan yang sah dengan cara yang salah. Atau kau ya pada waktu yang keliru. Waspadalah selalu pada jalan pintas. Seringkali semua itu adalah pencobaan. Setan berbisik, engkau berhak mendapatkannya sekarang juga. Atau engkau seharusnya mendapatkannya sekarang juga. Ini sangat menarik loh, menyenangkan. Kalau kau buat ini kau akan merasa senang. Itu bisikan iblis. Kita berpikir bahwa pencobaan ada di sekitar kita. Tetapi Tuhan berkata bahwa itu dimulai dari dalam diri kita. Jadi pencobaan itu dari dalam diri kita. Jika kita tidak mempunyai keinginan dari dalam, pencobaan tidak dapat menarik kita. Pencobaan selalu dimulai dalam pikiran kita, bukan dalam situasi. Jadi iblis cuman apa? Melemparkan umpan. Nah, tetapi dari yang mulai pencobaan itu sebenarnya dari dalam diri kita. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 kita baca. Markus 7 ini pencobaan dari dalam diri kita. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21 sampai 23. Sebab dari dalam, dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Percabulan, itu memang sudah melekat. Pencurian, pembunuhan, persinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Jadi keinginan daging kita, ini keinginan berdosa. Kita sudah diselamatkan. Tetapi gen berdosa itu yang kita baca. Juga ada dalam Galatia, keinginan daging itu tetap nempel dalam kehidupan kita. Jadi iblis pakai. Jadi makanya dikatakan kita harus menyalibkannya. Juga dalam Yakobus 1 yang tadi kita sudah baca dan kita akan baca lagi kembali. Yakobus 1 ayat yang ke-13. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jadi itu ya. Ada, itulah gen berdosa kita. Kemudian yang kedua, iblis pakai hal keraguan. Setan mencoba membuat kita meragukan apa yang Tuhan katakan tentang dosa. Iblis mulai berbisik. Apa yang saya buat ini
sudah hal yang salah ini ya. Tapi dia buat kita keraguan. Yaitu apa itu benar-benar salah ya? Enggak salah deh. Ya, iblis datang lagi. Apakah Tuhan benar-benar melarang kita melakukan ini? Enggak, kan kalau kita mengasihi, padahal sudah salah. Ya, membelai-belai. Waduh, padahal itu kan belum nikah. Atau sudah berumah tangga. Membelai-belai anak gadis atau pemuda kita, ibu-ibu mau dibelai. Waduh. Ya, apakah Tuhan benar-benar melarang kita melakukan itu? Kan tidak salah. Nah, iblis beri semua. Apakah larangan itu untuk orang lain? Atau waktu yang lain? Enggak deh. Apakah Tuhan tidak ingin aku berbahagia ya? Tuhan tidak ingin aku berbahagia. Ya, mari kita baca di dalam Ibrani 3 ayat 12. Ibrani 3 ayat yang ke-12. Ibrani 3 ayat 12. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tidak percaya, jangan sampai kita tidak percaya kepada firman Tuhan. Kita goyah ketika iblis memberikan keraguan. Yang ketiga, langkah ketiga iblis membuat penipuan. Setan tidak dapat mengatakan kebenaran dan ia dikenal sebagai bapa pendusta. Saudara bisa baca Yakobus 8 ayat 44. Apapun yang setan katakan kepada kita itu tidak benar. Setan menawarkan kebohongan untuk menggantikan apa yang telah Tuhan katakan dalam firman-Nya. Setan berkata kepada Adam dan Hawa, kepada Hawa ya. Sekali-kali kamu tidak akan mati, tetapi kamu akan menjadi seperti Allah. Setelah setan lihat identifikasi, ya, ini Hawa sukanya begini ya. Wah, dia lemparkan. Kau tidak akan mati, Hawa. Kalian tidak akan mati kalau makan ini, tapi kau akan menjadi seperti Allah. Wah, ya. Setan kadang berbisik, engkau kalau kau buat ini, hati-hati ya, kau akan lebih bijaksana. Atau buat ini, kau dapat meloloskan diri. Kalau engkau berbuat ini, buatlah, tidak ada yang tahu, rumah lagi sepi. Lakukan saja, itu nikmat. Atau lakukan saja, kan nanti kita minta ampun. Karena Tuhan itu maha kasih. Ya, itu semua. Buat saja, itu dosa kecil kok. Ya. Waduh, itu semua bisikan iblis. Tetapi dosa kecil itu seperti kehamilan kecil. Akhirnya akan kelihatan dengan sendirinya. Yang keempat, langkah setan adalah dia membuat akhirnya kita menjadi tidak taat, ketidaktaatan. Akhirnya kita bertindak sesuai dengan pemikiran yang telah kita permainkan dalam otak. Berkecamuk ya. Akhirnya kita lakukan apa yang setan suruh. Apa yang dimulai sebagai suatu idenya iblis, terus muncul pikiran kita, akhirnya melahirkan perilaku jahat. Jatuh kita dalam dosa. Kita menyerah pada apa yang menarik perhatian kita. Kita mempercayai kebohongan setan dan jatuh ke dalam perangkap yang diperingatkan dalam Yakobus 1 ayat 14 sampai 16. Yakobus 1 ayat 14 sampai 16. Tetapi tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret, ya, ide kemudian diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Sekarang kita akan melihat bagaimana mengalahkan pencobaan. Memahami bagaimana pencobaan bekerja memang membantu kita. Tetapi ada langkah khusus yang kita perlukan untuk mengalahkannya. Yang pertama, untuk kita dapat mengalahkan pencobaan. Pertama, jangan mau diintimidasi. Banyak orang Kristen ketakutan dan dikalahkan oleh pikiran yang menghasut. Ya, perasaan bersalah bahwa mereka tidak berada di atas pencobaan. Kalau mereka dicobai, aduh, saya malu. Kemudian ini adalah kesalahpahaman tentang kedewasaan. Nanti kita akan melihat, berdosa enggak kalau kita dicobai?
Maka kita akan tidak pernah lebih besar dari pencobaan. Kalau kita dicobai terus kita merasa malu, ya, kita akan tidak pernah lebih besar dari pencobaan. Di satu sisi kita dapat menganggap pencobaan sebagai ujian. Setan tidak perlu mencobai mereka yang sudah melakukan keinginan jahat. Jadi hati-hati saudara. Kalau kita malas beribadah, tidak ada firman, maka yang ada dalam hatimu, kan kita memang sudah mempunyai keinginan berdosa. Kita sudah mempunyai keinginan berdosa. Maka kita ingat peristiwa Nuh. Kenapa Tuhan membinasakan manusia di zaman Nuh, kecuali keluarga Nuh selamat? Karena apa? Kecenderungan manusia selalu melakukan hal yang jahat. Ya, jadi jangan mau diintimidasi. Ketika ada pencobaan datang ke dalam kehidupan kita, biarlah kita dapat kuat berseru kepada Tuhan. Pencobaan itu, pencobaan, jangan mau diintimidasi. Ah, kau salah, kau jangan berdoa lagi. Tidak, saya harus tetap berdoa. Ya, ini cobaan ini, saya tidak mau jatuh, kita tetap berdoa. Ya, pencobaan itu biasa. Dia akan Tuhan memberikan kita jalan keluar. Ingat, Yesus pun dicobai, tetapi ia tidak pernah berbuat dosa. Pencobaan hanya menjadi dosa ketika kita menyerah terhadapnya. Martin Luther katakan kita tidak dapat menghalau burung terbang di atas kepala kita, tetapi kita dapat, ya, kita dapat mencegah kalau burung itu membuat sarang pada kepala kita. Kita tidak dapat mencegah iblis, kita tidak dapat mencegah iblis menyerangkan hal ini. Tetapi kita dapat memilih ketika iblis menyarankan hal-hal yang jahat, kita dapat memilih apakah kita tinggal di dalamnya untuk berbuat dosa atau kita bertindak, ya, untuk melakukannya. Jadi kalau iblis kasih saran kita tidak bisa mencegah, tetapi pilihan kita mau tinggal terus di dalamnya sehingga kita berbuat dosa, atau kita menyalibkannya, kita tidak mau melakukannya. Daya tarik, ya, misalnya banyak orang tidak mengetahui perbedaan antara daya tarik fisik atau gairah seksual dan hawa nafsu. Semua itu tidak sama. Daya tarik dan gairah, ya, daya tarik manusia diciptakan dengan cantik, apalagi perempuan, daya tarik dan gairah adalah respon yang spontan. Misalnya seorang pria, dia melihat wanita, cantik banget, ya, cantik banget. Wah, seksi banget. Hormon yang ada dalam tubuhnya berkali bekerja. Aduh, saya sudah berdosa. Itu manusiawi. Engkau berdosa ketika engkau pandang terus, lalu hawa nafsumu bekerja, itu yang berdosa. Kalau datang yang demikian, saya lihat perempuan, wah begini, langsung halaukan, ya, kita menghalaukannya, nggak bisa, ya, jangan sampai di dalam ingat Yakobus tadi, jangan ditonton, makanya kita harus mengantisipasi di sini, ya, banyak kita harus mengantisipasi. Kalau datang saat itu. Jadi kenali, sebentar kita akan lihat, ya. Yang berikut, kenalilah pola pencobaan terhadap kita dan bersiaplah menghadapinya. Ada situasi tertentu yang membuat kita rentan terhadap pencobaan. Ada beberapa situasi menyebabkan kita. Sebab itu kita harus mengetahui dengan tepat apa yang dapat menyandung kita. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8, hati-hati. Antisipasinya dengan cara apa? Tekun baca Alkitab. Berdoa. Iblis tidak suka kita berdoa. Persekutuan dengan jemaat. Lalu menghalau perasaan. Melihat begitu, makanya jangan pegang HP. Kita tahu bahwa ini keinginan berdosa kita ada dalam kehidupan kita. Kalau saudara memberi makan dia, kalau saudara nonton HP, lihat YouTube segala macam, lihat apalah, ya, yang membuat hawa nafsumu bisa terpancing, itu salahmu sendiri. Kalau kau lagi lihat HP, tiba-tiba muncul itu, halaukan, jangan ditonton terus. Setiap hari HP melulu, setiap jam HP melulu, bukan Alkitab. Nah, bisa kau tergoda karena ini keinginan berdosa itu seperti singa dalam kehidupan kita. Dia tidur. Tapi kalau kau
nonton HP melulu itu dia bangun. Dan dia bisa menguasai engkau. Ada seorang ibu sampai bertanya, itu orang ya, padahal dia rajin ke gereja, dia sudah seperti pendeta, bahkan ada pendeta juga. Itu kalau kita sudah diseret, saudara bisa lihat orang kerasukan kan? Dia tidak tahu apa yang dia buat. Nah begitu. Apalagi kalau yang porno-porno itu, engkau rajin ke gereja tetapi apa? Engkau diseret. Kayak orang kerasukan kau. Kau ikutin itu maunya, sudah diseret kan? Diseret. Bagaimana orang diseret? Kau lakukan karena salahmu sendiri. Terus kau kasih makan itu. Jadi dia besar, kok kayak kerasukan. Nanti ketika bung, ketahuan, aduh malu menangis, saya sudah salah. Karena kau dipikat. Hati-hati. Kesabaran Tuhan itu ada batasnya. Jangan tinggal di dalam dosa. Jadi antisipasi. Tanyakanlah dirimu, kapan aku paling dicobai? Pada hari apa? Jam berapa? Di mana aku paling dicobai? Di tempat kerja, di rumah tangga, di tempat olahraga, di hotel, di luar kota, lagi tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada siapa-siapa, tidak ada keluarga. Tanyakanlah siapa yang bersama aku ketika aku paling dicobai, teman-teman kah, rekan, keluarga kah, sekelompok orang asing. Ya, ketika aku paling dicobai, mungkin ketika kita merasa kesepian, merasa galau, merasa mau dikasihi, merasa waduh. Ya, mungkin ketika kita terluka ataukah marah, khawatir, membuat atau ketidakcukupan digoda kita untuk bisa mencuri, kesel membuat kita bisa marah. Kita seharusnya mengidentifikasi pola dari pencobaan. Kita harus mengantisipasi. Marilah kita datang kepada Tuhan, minta pertolongan Roh Kudus. Tapi jangan Tuhan Yesus tolong saya, terus kita terus kita tidak mau baca Alkitab. Alkitab adalah penuntun kita. Ibu tidak perpanjangkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi mari kita tahu bahwa kita ini manusia lemah. Manusia lemah. Ketika ada pencobaan aku tidak mampu. Sebab itu harus aku antisipasi. Dengan aku tekun baca Alkitab. Aku berdoa, bersekutu dan menghalau perasaan-perasaan yang merupakan jebakan iblis. Dan menghindari situasi. Oh ini lagi sunyi. Hindari itu. Hindari, oh kalau aku bergaul sama ini. Kita hindari. Seperti Yusuf. Dia lari ketika istri Potifar menjebaknya. Ya, ketika istri Potifar datang, dia lari. Jangan ini lagi. Tinggal saja terus. Ketika buka HP itu hindari itu. Ya, nah sidang jemaat saya persilahkan bangkit berdiri. Pokok renungan kita adalah setiap pencobaan adalah kesempatan untuk melakukan kebaikan. Tadi malam Ibu bawa firman Tuhan sharing di pemuda, yaitu tentang pribadi yang bermutu. Punya kualitas. Tidak menjadi pribadi yang berkualitas itu tidak jadi spontanitas begitu, tapi melalui proses. Jadi bagaimana caranya untuk kita menjadi pribadi yang bermutu? Yaitu apabila pencobaan datang, pilihan kita adalah menolak untuk melakukan dosa dan menjadikan pencobaan itu untuk kita melakukan hal yang baik. Ya. Nah, ayat hafalan kita Yakobus 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Pertanyaan untuk direnungkan, kualitas karakter serupa Kristus yang manakah yang dapat aku kembangkan dengan mengalahkan pencobaan yang bisa kuhadapi? Mungkin kita kurang dalam kasih, kita kurang dalam kesabaran, kita kurang dalam hal-hal yang lain lagi. Kita mau
senantiasa memakai pencobaan sebagai hal untuk kita bertumbuh, untuk kita melakukan hal yang benar, untuk membuat kita berkembang. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Mampukan kami Roh Kudus untuk mengingatkannya. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi baik hamba-Mu maupun umat-umat-Mu dimanapun berada, ingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mau mengantisipasi dengan tekun membaca firman-Mu, berdoa, dan menghalau segala pikiran yang jahat, juga situasi-situasi yang membuat kami terjebak untuk melakukan dosa. Ingatkan semua kepada kami Tuhan. Ampunilah kalau waktu yang lalu kami melakukan banyak hal-hal yang menyakiti hati-Mu sehingga kami jatuh dalam dosa. Ampuni. Dan saat ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu, berkumandanglah selalu dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu. Sekali lagi ampuni salah dan dosa kami. Di tengah-tengah situasi ini, Tuhan, tidak ada yang perlu kami takutkan. Kami harus waspadai, tetapi kami tahu semua dalam kendali Tuhan. Tuhanlah menjadi penolong kami. Kami tidak usah takut menghadapi apapun juga, karena Engkau beserta dengan kami. Terima kasih, lindungi umat-umat-Mu dengan kuasa darah-Mu, dan tempat kediaman mereka senantiasa, tempat kediaman kami semua, lindungi dengan bala tentara sorga. Terima kasih umat-umat-Mu yang akan memberikan persembahan atau mengembalikan milik-Mu. Tuhan yang akan memberkati lipat kali ganda. Terima kasih, melindungi, memberkati mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dan akhirnya biarlah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, kekuatan, perlindungan daripada Tuhan menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya dan berkata Tuhan berkata, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan tetap menjaga protokol kesehatan ya. Tetapi jangan takut, waspada, tetapi jangan takut sampai mau semuanya terlalu parno sekali ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dadah. Kudus berkenan bagimu, bagaikan